Saya mengucapkan selamat petang pada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita harap mengecek apakah handphonenya sudah dimatikan. Terima kasih. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan dan kita akan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorailah untuk Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian kita yang pertama, pujian nomor 8. Pujian nomor 8, Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu, bernyanyi bergema. Bernyanyilah dengan jantung bergema, memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ya basuh dosaku, ya bertahta tinggi. Bernyanyilah dengan jantung bergemar, memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tahtanya kekalan. Kunci kerajaan mau diberikan padanya. Bernyanyilah dengan jantung bergemar, memuji Dia. Mari kita tetap berdiri dan kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Raja kami yang memerintah atas hidup kami. Sejak kami percaya kepada Tuhan Yesus, Ia hidup untuk kami dan berkuasa untuk kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari Sabat yang Kau telah khususkan untuk kami, di mana kami bisa beristirahat dari aktivitas kami sehari-hari. Bahkan kami bisa datang untuk memuji, menyembah-Mu, berlutut di hadapan-Mu, bahkan mendengarkan sabda-Mu. Kami memohon ya Bapa, pada saat ini juga Kau yang memimpin jalannya ibadah dari awal sampai akhirnya. Dan setiap item atau bagian dari ibadah kami, kayaknya Engkau saja yang dimuliakan. Dan tolong saat kami nanti juga akan mendengarkan firman-Mu, bahkan juga untuk memberikan persembahan, Kau yang memimpin kami semua untuk mempersiapkan diri kami. Kami memohon juga Kau mengampuni dosa dan pelanggaran kami, sehingga dosa kami tidak menghalangi ibadah kami pada hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam bacaan bertanggapan, yaitu dari Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 44. Injil Yohanes 11 1 sampai 44. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya akan baca yang pertama, tolong tanggapi, dengan yang kedua, begitu seterusnya sampai nanti 3 ayat terakhir, yaitu 42, 43, dan 44 kita akan baca bersama-sama. Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang 44. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi, sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, berkatalah, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Putra Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terkantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam diri." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik untukmu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-muridnya yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauh. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah.
Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekalipun aku tahu bahwa Allah telah memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya, Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah, yang Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis, juga orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah jantungnya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, mari dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, "Lihat betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula jantung Yesus dan ia pergi ke kubur itu. Kubur itu ada sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah engkau sudah katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, maka engkau melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengada ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku sama-sama. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini melihat aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepadanya, "Bukakanlah kain-kain itu, biarlah ia pergi." Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan yang kekal dan abadi. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Mari kita juga kembali menyanyikan pujian nomor 198. Yesus datang, 198. Seorang yang duduk di tepi jalan, buta mata tak dapat melihat, dan hidupnya di dalam kegelapan. Yesus datang, celiklah matanya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus
hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang mengubah semuanya. Seorang yang dirasuk kuasa iblis berdiam di kuburan sendiri. Ya tertawan, tersiksa tak berdaya. Yesus datang, ya disebaskannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang mengubah semuanya. Seorang yang mengidap sakit kusta, timpang tuli, tak dapat bicara, dibelenggu penuh penderitaan. Yesus datang, ya disembuhkannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang mengubah semuanya. Buat gereja untuk hari ini, kembali mengingatkan untuk kelas pengetahuan dasar Alkitab telah dimulai. Kelas ini ditujukan untuk setiap kita yang ingin dibaptis dewasa maupun baptis anak, peneguhan iman atau pindah anggota, bisa mendaftarkan diri kepada pengurus sehingga bisa mengikuti kelas ini. Yang kedua, kita memuji Tuhan karena kita masih bisa berkebaktian di keluarga masing-masing, khususnya dalam video yang disiapkan gereja di YouTube. Kita berdoa semoga semua kepala keluarga bisa memimpin kebaktian-kebaktian ini di rumah masing-masing dan menyembah Allah Tritunggal di dalam roh dan kebenaran. Dan yang ketiga, kita juga bersyukur bahwa kebaktian tatap muka baik di Kuburaya maupun di tempat ini dan juga di Siantan, kita bersyukur masih 3 tempat ibadah masih sudah berkebaktian tatap muka, dan mengharapkan untuk setiap orang bisa beribadah, khususnya mereka yang berumur di bawah 60 tahun ke bawah, sehingga bisa juga mengajak teman-teman beribadah. Jika tidak bisa pagi hari di Kuburaya, bisa datang di Serdam jam 6 sore. Dan kita juga bersyukur bukan hanya untuk dewasa, pengajaran untuk anak juga disediakan oleh gereja, bisa dilihat di YouTube di channel gereja. Dan kami juga yang terakhir mengucapkan selamat datang untuk yang pertama kali hadir. Mohon bisa bangkit berdiri yang pertama kali hadir dan mohon didokumentasikan. Selamat datang untuk saudara yang pertama kali hadir. Semoga minggu depan bisa kembali lagi beribadah di sini. Selanjutnya kita akan menyembah Tuhan lewat persembahan. Hari ini yang akan menjalankan kantong persembahan adalah saudara Enatan. Dan kita akan menyanyikan pujian 175, Yesus Cinta Padaku. 175.
Yesus cinta padaku. Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ya cinta padaku. Yesus cinta padaku, dan Dia mati untukku. Dosaku dihapusnya, ku dibawa ke sorga. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ya cinta padaku. Yesus cinta padaku dan tetap bersamaku. Kelak Ia akan datang pula, bawaku ke rumahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ya cinta padaku. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasihi dan mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan beribadah kepadamu dan bagaimana Engkau telah memimpin ibadah kami sampai saat ini. Bahkan kesempatan yang indah untuk memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang menerima persembahan kami dan kiranya Engkau yang pakai persembahan ini sesuai dengan rencanamu. Dan kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang telah memberikan juga dengan sukacita. Dan kami mohon Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Anak-anak bisa menuju ruang kelasnya. Dan kita semua akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Mung En dengan tema Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Pada hambanya dipersilakan. Selamat malam saya ucapkan kepada saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ucap syukur kepada Tuhan kita masih dipimpin untuk beribadah di tempat ini walaupun COVID makin bertambah, tapi kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Yohanes pasal 11 adalah pasal yang cukup panjang, tapi saya tidak akan membaca ulang, saya hanya akan membacakan ayat 25 dan 26 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa, minta pertolongan Maha Guru kita, Roh Kudus, untuk memimpin kita, supaya kita dapat mendengar firman Tuhan dan menyampaikannya dengan pimpinannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur memuji Engkau karena Engkau masih memberikan kami kesempatan bersama untuk mempelajari firman-Mu yang kaya, yang dalam dan luar biasa. Kiranya lewat apa yang kami dengar, apa yang kami sampaikan, kami sama-sama diberkati
oleh firman-Mu ini. Taruh di tempat kami, di paling rendah, yang menyampaikan firman-Mu, dan Engkau ditinggikan, dimuliakan dalam pemberitaan firman ini. Terima kasih, ampuni dosa pelanggaran kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema hari ini yang diberikan kepada saya adalah Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan oleh Yesus. Ini sangat luar biasa ya, kalau mendengar temanya aja sudah sangat luar biasa. Ini satu mujizat yang sangat luar biasa, kalau terjadi di tengah-tengah kita ini akan menjadi bahan pembicaraan setiap kita dan media-media pasti meliputnya. Puji Tuhan, kita melihat mujizat Tuhan Yesus ini sudah masuk bulan 10 ya. Dari mujizat ini adalah kuasa Tuhan atas roh manusia. Apa tujuan mujizat ini ditulis dan dari renungan yang panjang ini? Saya mungkin tidak bisa menyampaikan ayat per ayat, tapi ada beberapa ayat yang saya sudah garisi menjadi tujuan dari penulisan atau kisah ini disajikan supaya memberkati kita semua. Pertama, saya melihat di ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Ini tujuan pertama, Allah dimuliakan, Putra Allah dimuliakan. Ya, supaya lewat peristiwa ini ya orang dapat memuliakan Allah dan Yesus. Tujuan kedua ayat 15, tetapi bersyukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik untukmu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Yang kedua, kita dari kisah ini kita boleh belajar percaya. Ya, tidak gampang ya orang belajar percaya. Ya, kadang-kadang orang percaya banyak orang percaya kalau dia melihat mujizat. Ya, tapi Yesus katakan sebelum kamu melihat mujizat kamu harus belajar percaya. Percaya kepada Yesus. Yang ketiga, supaya kita tahu Yesus adalah kebangkitan yang hidup yang tadi sudah kita baca. Di sini dikatakan di dalam bahasa Indonesia ditulis aku adalah, sebenarnya harus dibaca aku adalah. Di sini cuma tulis akulah kebangkitan dan hidup, harus dibaca dengan aku adalah, yang bahasa aslinya eko emi. Nanti kita akan melihat di perjanjian lama juga, di waktu Musa bertanya siapakah engkau, nanti orang Israel bertanya siapa yang mengutus engkau, Allah katakan aku adalah aku. Ya, sama ya, kalimat bahasa aslinya digunakan dengan kalimat dan kata yang sama, eko emi. Yang selanjutnya ayat 27, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias, Putra Allah, Dia yang datang ke dalam dunia. Ya, di sini jelas dikatakan supaya tujuannya adalah supaya kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan dan kita percaya dan bahwa Dia adalah Mesias, Putra Allah yang diutus oleh Allah ke dalam dunia ini. Ya, jadi mujizat ini dinyatakan beberapa hal. Tuhan Yesus ingin menyatakan. Ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Diulang lagi, bahwa Allah yang mengutus. Ini adalah maksud daripada mujizat ini dinyatakan. Yang terakhir, yang ke sekian yang selanjutnya yaitu 43, 44, dan sesudah berkata demikian ia berseru dengan keras, Lazarus mari keluar.
Orang yang telah mati itu datang keluar dan kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepadanya, bukakanlah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Di sini menyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh ya telah membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, bahkan sudah berbau. Ya, dia ingin menyatakan bahwa Yesus adalah yang memberikan hidup. Yesus adalah kebangkitan. Ya, di sini dinyatakan yang terakhir, ya banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Supaya orang bisa melalui peristiwa ini, kebangkitan Lazarus ini, orang bisa percaya. Kalau kita membaca ayat 5 dan 6, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus memang mengasihi ketiga saudara ini, tapi kenapa justru mendengar dia sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi setelah Lazarus mati, dia baru ke sana. Apakah Yesus membiarkan Lazarus mati, orang yang dikasih ini? Ya, dikatakan tadi sudah kita baca bahwa dia orang yang dikasih. Di sini kita didapat satu pelajaran. Waktu Lazarus dan keluarganya mengalami kesulitan, pergumulan yang berat, bahkan kesedihan yang mendalam karena ditinggal oleh orang yang dikasihi, ya keluarganya. Saya kira kita juga pernah mengalami keluarga sakit, kita jadi cemas, kita mungkin jadi tidak bisa tidur dengan baik dan sebagainya. Apalagi mengalami udah sakit, ternyata dia mati. Inilah kesedihan yang sangat mendalam. Kenapa ini terjadi? Demikian dengan kehidupan kita di mana Tuhan izinkan mengalami penderitaan karena Tuhan mengasihi kita. Dalam segala kesulitan, pergumulan, Tuhan menyatakan dirinya supaya kita makin mengenal Yesus, mengenal kemuliaannya, dan mengalami penghiburan, melihat pekerjaannya yang dinyatakan di tengah-tengah segala kesulitan, pergumulan, bahkan kematian. Ya, di tengah-tengah kita juga mungkin mengalami COVID, kita mungkin banyak juga bertanya, kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Sehingga ibadah juga menjadi hal yang dalam tanda kutip tidak lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Saya melihat ya memang kendalanya banyak, seperti perekaman ini kita harus stop dan sebagainya. Orang sudah merasa nyaman di rumah. Padahal gereja sudah umumkan, ya setiap orang yang sudah 60 tahun boleh datang beribadah bersama. Tapi saya melihat ada keluarga-keluarga yang mungkin saya lihat sudah masih muda, mereka sudah nyaman, ya. Terus saya ada tadi pagi dikirimin satu foto dari keluarga mereka perjamuan kudus, pakai baju tidur. Saya sangat sedih melihatnya. Jadi inilah suasana-suasana membuat kita, kasih kita kepada Tuhan, penghormatan kita kepada Tuhan sudah makin lama makin pudar. Ya, kesulitan-kesulitan yang kita alami, apakah membawa kita lebih dekat kepada Tuhan atau makin menjauh? Kasih kita kepada Tuhan, penghormatan kita kepada Tuhan, apakah makin pudar? Ini yang menjadi hal yang sangat menyedihkan buat saya. Ya, karena kita juga ada grup-grup foto dikirimkan, saya memantau setiap kiriman foto, saya melihat wah ini kayaknya masih usia muda kok beribadah di rumah gitu loh. Ya, apa yang menjadi kendalanya? Ya, saya pikir memang nyaman ya, kita bisa angkat kaki mungkin di rumah sambil nonton TV videonya dengan pakaian yang ya semau kita lah. Mungkin ada yang nggak pakai baju dan sebagainya, saya rasa itu loh. Jadi kita merasa sangat nyaman, mungkin bisa sambil makan kacang,
Ya karena nggak ada yang larang kan, nggak ada yang merasa oh saya harus begini harus begitu. Tapi saya melihat ada video-video yang biasa diumumkan, oh kita harus pakai baju gini, harus duduk dengan baik, kalau ada ibadah berdiri kita harus berdiri dan sebagainya. Ya inilah satu hal yang Tuhan kadang izinkan terjadi, menguji, melihat kasih kita itu sampai di mana, pengenalan kita dengan Tuhan dan cinta kita, kasih kita mula-mula kepada Tuhan gimana. Ya, kalau tidak lewat persoalan, tidak lewat masalah, orang kelihatannya semua sama. Ya, aman-aman aja, misalnya, wah makan berkelimpahan, uang banyak di dompet, banyak uang, mau beli apa ada sebagainya, badan sehat, punya mobil ber-AC dan sebagainya, tidak kelihatan. Tapi pada saat mengalami seperti ini, baik orang tua, anak kecil, kamu kaya, miskin, semua mengalami ketakutan yang sama, mencekam di seluruh dunia. Bahkan bagaimana sikap kita pada saat ada undangan datang kepada Yesus? Ya, pada saat lihat mereka mengalami masalah, orang ini, kedua saudara ini langsung kirim. Ya, ini menyatakan kita juga harus belajar dari mereka. Ya, ada masalah kita datang kepada Tuhan. Ya mungkin Tuhan izinkan, Tuhan seakan-akan membiarkan hal ini terjadi berlarut-larut. Saya jemput tadi pagi, orang-orang tua tanya sama saya, Pak Mungen kira-kira ini kita beribadah kayak seperti ini akan berapa lama ya? Saya bilang minimal sampai akhir tahun, tapi tahun depan nggak tahu, kita nggak bisa prediksikan. Yang penting kita masih beribadah, kita sudah bisa mengucap syukur. Ya banyak hal kita bisa mengucap syukur. Walaupun kita mengalami kesedihan, mengalami orang yang sakit. Apakah dengan kita menderita sehingga Tuhan tuh lebih mengasihi kita? Kalau kita berpikir demikian, kita adalah orang yang aneh. Ya, tidak demikian ya. Kita tetapi contoh yang dikerjakan Kristus kepada keluarga Lazarus, Tuhan mengizinkan kesulitan itu terjadi pada hidup kita justru dengan tujuan yang lebih besar. Ya, tujuan yang lebih baik. Ya, tadi saya sudah sampaikan beberapa tujuan. Ya, apakah dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dan membuat ya mungkin yang sekolah juga merasa kesulitan. Ada yang merasa mungkin udahlah nggak usah sekolah kayak model begitu kayaknya nggak ada guna. Ya, akhirnya memutuskan tidak sekolah. Ada yang kerja, tahu-taunya di PHK. Yang dagang ekonominya tidak ini. Ya kesulitan ini kita alami. Ini satu bentuk yang Tuhan izinkan untuk melihat sampai di mana kasih kita, pengenalan kita kepada Tuhan. Apakah kita menyalahkan Tuhan dalam hal ini? Apakah kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan? Apakah kita masih bisa bersyukur? Ya. Di sini kita melihat bahwa semua yang kita alami, kesulitan, kita mengerti kehadiran Tuhan dan pertolongannya. Ini yang harus kita tangkap, harus kita rasakan. Bahwa walaupun kita mengalami pergumulan yang begitu berat saat ini, ya saya suka bilang, kita jadi orang akhirnya saling mencurigai. Ya nggak? Kalau saya batuk, orang pasti nengok. Ya dulu orang kalau kita batuk mungkin dia deketin, kamu udah minum obat kok? Ada perhatian. Sekarang dia nggak berani perhatikan kita, jangan-jangan saya ketularan gitu. Nah, jadi semua itu membuat kasih orang dan curiga kepada orang lain. Seringkali orang mengalami pergumulan yang berat sampai suatu tahap di mana orang itu menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dia miliki. Ya mungkin orang sudah tidak peduli dengan kita. Orang mungkin sudah tidak saling memperhatikan dan saling mengasihi. Ya orang mengalami kesulitan karena kita juga sudah mungkin tidak rutin lagi ya mengunjungi jemaat. Kita tidak tahu kesulitan dia apa. Istri saya bilang kita hari Senin keluarlah kita kunjungan. Saya bilang oke lah, memang seharusnya demikian.
Ya. Inilah yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Ini bukan masalah hidup dan mati, bukan masalah sehat dan sakit, tetapi masalah kemuliaan Allah yang akan dinyatakan melalui peristiwa ini, melalui kisah Lazarus dibangkitkan. Kesedihan terjadi juga melalui kebangkitan daripada Lazarus. Ini adalah kasih Kristus kepada Lazarus, Maria, dan Marta. Dengan mengizinkan mereka mengalami kesulitan dan kesedihan seperti demikian. Di dalam hidup kita, di dalam keadaan susah, sakit, penyakit, ekonomi, kegagalan, kematian orang yang kita kasih, barulah kita datang kepada Tuhan. Banyak orang sudah mengalami kesulitan tapi masih mengandalkan kekuatan sendiri. Saya sudah katakan berapa minggu yang lalu, kalau sudah mentok baru dia mencari Tuhan. Istilah Tuhan alternatif yang terakhir. Ya, semua cara sudah saya lakukan tapi saya tidak bisa menolong saya sendiri. Baru dia sadar Tuhan adalah penolong satu-satunya. Ya, kita harus tahu kesulitan apapun yang kita alami, kita tahu Tuhan dapat menolong kita. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi di dalam hidup kita karena Tuhan mengasihi kita. Ya, tidak mau kita hidup di dalam zona nyaman. Ya, kita sering di dalam zona-zona yang nyaman, yang enak dan sebagainya, tidak mengalami rintangan, kita seolah-olah kita melupakan Tuhan. Kita mungkin juga jarang berdoa, kita mungkin jarang membuka Alkitab. Ya, mungkin kita beribadah juga ya jadi tidak sungguh-sungguh dan ya mau datang-datang enggak. Kita harus menjadi anak Tuhan yang cinta dengan Tuhan dan rindu selalu akan dekat dengan Tuhan. Ya, dengan peristiwa yang terjadi, kita melihat belajar dari Maria dan Marta, dia menunggu kedatangan Tuhan untuk menolong dia di dalam menghadapi keluarganya yang sakit, yaitu kakak adiknya ya. Yesus sering berkunjung ke rumah seorang bernama Lazarus, saudaranya Maria dan Marta. Di situ dikatakan ayat 18, Betania dekat dengan Yerusalem. Yesus, kalau kita melihat Lukas pasal 10 ayat 38, Yesus datang dijamu oleh keluarga ini. Ya, Marta sibuk, Maria duduk diam di kaki Tuhan. Berarti mereka punya hubungan yang baik, yang erat. Ya, sehingga kalau kita dengan Tuhan, hubungan kita baik, erat dengan Tuhan, pasti kita ada sesuatu, pasti kita langsung menyampaikan kepada Tuhan. Kita tidak tunggu-tunggu lagi, kita tidak cari alternatif lain dan kita tidak mencari orang-orang yang lain. Ya, seperti kita punya kawan yang karib. Ya, pasti kita punya masalah, orang pertama yang kita hubungi pasti dia. Demikian kita kalau hubungan kita erat intim dengan Tuhan, kita sering mendengar apa kata Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Pasti kita akan senang berbagi sesuatu dan menyampaikan sesuatu kepada Tuhan sehingga Tuhan menolong kita dan kita mengalami pertolongan itu. Kita melihat pada Yesus datang ke tempat Lazarus sudah mati, bahkan 4 hari sudah berbau dan busuk. Dan semua orang juga menangis dan berkabung atas kematian Lazarus. Tetapi Yesus berkata kepada Marta, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ya, perkataan ini kalau kita melihat bahasa aslinya tadi saya sudah katakan, diulang di Ulangan 3 ayat 14, pada saat Musa menanyakan kepada Allah tentang dirinya, Allah menjawab, "Aku adalah aku." Ini kalimat yang sama, artinya apa? Allah ini mengatakan, "Aku adalah Allah." Ya, aku adalah ilahi.
Ya, ini yang dimaksudkan ingin disampaikan. Tapi di sini Yesus sendiri mengungkapkan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Ya, bagi orang Yahudi ini perkataan yang sangat berani, yang menyatakan bahwa dia adalah Allah sendiri. Ya, di sini kita melihat ada 7 yang dikatakan, 7 kata akulah yang dinyatakan di Yohanes. Ya, saya akan membagikan secara cepat, nanti kalau ada yang mau mencatat bisa mencatat ayat-ayatnya. Pertama, Yesus katakan, aku adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Aku adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Aku adalah pintu menuju domba. Yohanes 10 ayat 7. Aku adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Aku adalah kebangkitan dan hidup, yang tadi ayat Yohanes 11 ayat 25. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah pokok anggur yang benar. Yohanes pasal 15 ayat 1. Dalam setiap hal, aku adalah menjelaskan peran-peran tertentu dari Yesus. Yaitu kalau kita secara sederhana menyimpulkan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan menyinari, Tuhan mengakui atau menerima, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberi hidup, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang memberikan kita menghasilkan buah. Ucapkan, aku adalah menerangkan Yesus sebagai Allah yang memberikan karunia-karunia-Nya kepada kita. Di sini kita belajar dari kisah ini, kita dapat katakan ini bercerita tentang hidup dan mati. Ya, manusia harus lahir hidup dan dia juga harus mati. Kalau kita membaca dari Kejadian pasal 5, kita akan melihat di situ bagaimana silsilah keturunan Adam digambarkan. Ya, lahir, terus mati, umur berapa. Walaupun ada umur yang paling panjang, tapi dia tetap mati. Artinya kematian menantikan kita semuanya. Ya, kita semua yang duduk di sini, kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi yang jelas kita menantikan. Kalau dikasih nomor, kita nggak tahu urutan kita ke berapa. Mungkin ke 100 kah, ke berapa, ke 1000 kah, berapa kita nggak tahu. Mungkin besok. Ya, tapi masalahnya, ya, kematian yang sering disebut di Alkitab adalah kematian rohani. Kematian rohani bisa saja andai seperti sebuah telepon atau HP. Ya, pada saat HP ini casnya habis, drop, disebut HP mati. HP itu masih berfungsi nggak? Berfungsi. Tapi karena baterainya habis, dia drop. Hubungan misalnya kita pakai simpati, kita dengan Indosat terputus. Hubungan dengan Indosat kita terputus. Maka disebut HP mati. Dia tidak bisa digunakan lagi. Demikian kematian rohani itu kita sebut adalah kematian rohani, berarti hubungan kita dengan Allah menjadi terputus. Kita tidak mengakui dia Allah. Kita tidak mau mendengarkan suara Allah. Kita tidak mau berbicara dengan Allah. Ya, seperti Adam. Pada saat dia jatuh di dalam dosa, dia melanggar perintah Allah makan buah terlarang itu. Pada saat suatu hari Allah datang kepadanya, mereka sembunyi. Mereka takut, tidak mau bertemu dengan Allah, tidak mau mengenal Allah. Itu rohaninya karena dia sudah melanggar ya perintah Allah, maka dia punya kerohaniannya mati. Bukan mati, Allah memang katakan setelah kamu makan buah ini kamu mati. Enggak langsung mati. 930 tahun dia baru mati. Ya, umurnya. Tapi rohaninya sudah mati. Dia sudah jatuh dalam
jatuh dalam dosa. Karena di dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua adalah kematian jasmani. Ya, di sini yang dijelaskan oleh kisah ini bahwa Lazarus sudah mati. Ya, tapi kita dapat juga belajar bahwa Yesus di sini menyatakan dia sanggup. Ya, dia adalah kebangkitan dan hidup. Walaupun kita yang sudah percaya kepada dia mati, disebut kita tidur. Suatu saat nanti Yesus datang kembali, kita akan dibangkitkan kembali. Ini kabar sukacitanya. Pada saat kita mungkin kita belum mengenal Tuhan Yesus, rohani kita mati. Pada saat kita mengenal Tuhan Yesus, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup kita adalah hidup yang baru. Kematian juga disebut oleh Mazmur, siapa orang yang hidup yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Mazmur 89 ayat 48. Atas pertanyaan ini kita dapat menjawab, pasti semua orang akan mati. Semua orang yang masih hidup sedang menunggu kematian, menanti gilirannya. Tapi di sini tidak hanya berbicara tentang kematian dari jasmani dan rohani. Ada dua hal lagi yang dihadapkan kepada manusia, yaitu ada kematian kekal dan ada hidup yang kekal. Kematian yang kekal adalah pada saat kita putus napasnya, ya, putus napas kita, maka malaikat menjemput kita. Kita akan dilemparkan ke neraka. Di sana ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan mati, ulatnya akan hidup terus ya. Kita artinya di situ mengatakan kita akan menderita di sana. Terus ada hidup yang kekal, yaitu kita pada saat napas kita putus, kita dijemput dan dibawa ke pangkuan Abraham dan kita akan mengalami hidup bersama Tuhan Yesus. Artinya manusia itu dia setelah percaya Yesus dia mati, bukan mati, tapi disebut tidur tadi ya, kita sudah membaca. Kita juga dapat melihat satu kisah Lazarus yang lain. Ya, Lazarus seorang pengemis dan orang kaya. Di situ menggambarkan bagaimana Lazarus dia menderita di selama hidupnya, tapi dia di dalam kehidupannya dia percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Tapi orang kaya ini dia hidup berfoya-foya, dia tidak memikirkan orang lain dan tidak peduli dengan orang lain. Maka pada saat dia mati, dia mengalami penderitaan yang sangat. Ya, ini gambaran, satu gambaran orang kaya ini menggambarkan itulah kematian yang kekal. Karena di sana terbentang satu jurang yang tidak bisa dipisahkan, Alkitab katakan, tidak bisa diseberangi. Kita tidak bisa ke sana, dia tidak bisa datang. Jadi ini satu penghiburan untuk kita dan satu peringatan juga untuk kita. Penghiburannya adalah bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kalau walaupun kita sudah mati, asal di masa hidup kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan hidup. Akan dibangkitkan kembali pada Yesus datang kedua kali. Tapi kabar yang tidak baiknya, kalau kita tidak percaya Yesus, kita tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita hidupnya akan mengalami sengsara kekal, yaitu di tempatnya di neraka. Kita dihadapkan dengan dua pilihan. Yang mana yang kita pilih? Mau ke surga? Harus percaya Yesus. Tidak percaya Yesus? Tempatmu di neraka. Malam ini kita harus merenungkan. Kalau hari ini, seperti berapa minggu yang lalu saya katakan, hari ini kalau kita meninggal, kita mau kemana? Roh kita mau kemana? Sudah nggak kita pastikan? Sudah nggak kita tahu tujuan akhir hidup kita? Ini merupakan satu hal yang sangat baik
yang dapat kita mendengarkan bahwa Yesus ingin katakan, aku adalah yang memberikan kehidupan kepadamu. Karena aku adalah kebangkitan dan hidup. Kalau engkau percaya kepada aku, engkau pasti akan hidup walaupun sudah mati. Pertanyaan yang serius, sangat serius yang harus kita renungkan. Tadi saya sudah katakan, setelah kematian di mana roh kita pergi? Kepastiannya adalah ke surga atau ke neraka. Kita ingin ke surga, harus percaya Yesus. Kita jangan mengabaikan semua ini. Jangan kita tidak peduli. Kita harus memikirkannya baik-baik sebelum roh kita dijemput oleh malaikat. Di mana kita harus pergi? Kalau hari ini bagi yang belum percaya Tuhan Yesus, kita harus bertobat, mengakui dosa-dosa kita, dan mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan kepercayaan ini tidak bisa nebeng. Bapak saya majelis, bapak saya aktivis di gereja, bapak saya pendeta dan sebagainya. Saya pasti masuk surga. Belum menjamin. Ya, kalau kita tidak terima Tuhan Yesus secara pribadi dan mengakui dosa-dosa kita dan meminta Tuhan Yesus mengampuni kita, maka saya katakan itu belum tentu. Hanya kita sendiri yang tahu. Apakah saya sudah terima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Apa motivasi saya malam ini duduk di sini? Kenapa saya ada di tempat ini? Hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Apakah saya sudah sungguh-sungguh percaya Yesus? Hanya kita sendiri yang bisa menjawab. Ini perlu direnungkan. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita dapat katakan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Bila saya mati, saya akan bangkit karena saya percaya kepadanya. Saya tidak akan mati selama-lamanya. Ini yang menjadi iman dan pengharapan kita. Karena Yesus sudah katakan Dia adalah Allah, diutus oleh Allah, dan kita yang percaya kepada Yesus disebut anak-anak Allah. Maka ini adalah penghiburan. Ayat ini adalah kekuatan buat kita. Mungkin ada orang-orang yang kita kasih sudah mendahului kita. Kita masih bersedih. Tapi kita harus tahu kalau dia sudah percaya Yesus, tempatnya sudah tempat yang terbaik. Ya, maka sebelum keluarga kita menghembuskan napas terakhir, kita harus mengabarkan Yesus kepada mereka, supaya mereka juga bisa menerima bagian karunia-karunia yang baik, yaitu hidup yang kekal yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Ini kabar sukacitanya malam ini. Kita boleh merenungkan. Hari ini kita sudah belajar secara sederhana bahwa kesulitan yang kita alami terkadang Tuhan izinkan untuk menguji kita, untuk membuat kita naik tingkat, untuk kita lebih mengandalkan Tuhan. Ya, dalam segala hal, dalam kesulitan pada saat ini, kita perlu Yesus. Hanya Yesus yang dapat menolong kita. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Lazarus yang mati 4 hari, sanggup Yesus bangkitkan. Apalagi masalah-masalah kita yang di dunia ini kecil di hadapan Yesus. Tapi masalahnya, seringkali kita membiarkan masalah itu kita tanggung sendiri. Membiarkan masalah itu kita bergumul sendiri tanpa meminta Tuhan Yesus menolong, memberikan jalan keluar kepada kita. Pada saat hari ini, setelah kita tahu bahwa Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya kita lebih dewasa lagi, supaya kita lebih mengenal pertolongan Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita juga dapat belajar mengucap syukur dalam segala hal. Dan kita belajar juga bahwa manusia menantikan kematiannya. Kita akan mati secara rohani dan mati secara jasmani. Dan 2 pilihan yang bisa kita pilih adalah mati kekal atau hidup yang kekal. Mau pilih yang mana? Kalau mau hidup yang kekal, kita harus percaya Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kiranya Tuhan menolong kita melalui firman Tuhan yang singkat di malam hari ini. Kita yang berbicara
yang mendengar dapat menghidupi firman-Nya di sepanjang minggu ini. Dan minggu yang akan datang kita boleh kembali dan diberkati dan dikuatkan, termotivasi untuk hidup lebih baik, menjadi orang Kristen yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain melihat kita dan mengenal kita, mereka dapat percaya Tuhan Yesus yang seperti kita percaya. Mewujudkannya di dalam kehidupan kita, yang banyak orang katakan kita menjadi Alkitab yang terbuka, yang setiap saat dapat dibaca oleh orang lain sehingga orang percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu yang sempurna, dan yang menyampaikan kurang sempurna Engkau mengampuni. Tolong setiap kami, apa yang sudah Engkau katakan lewat hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, dengan kata-kata yang terbatas, dengan firman-Mu yang penuh dengan kuasa ini, menghidupi kami, membawa kami lebih lagi dekat kepada Engkau. Dan setiap apa yang kami lakukan, kami boleh mengandalkan Engkau. Setiap hal yang kami alami, kami boleh terus menyampaikan dan boleh meminta pertolongan kepada Engkau setiap saat. Terima kasih Engkau yang berjanji kepada kami bahwa Engkau akan membangkitkan kepada kami pada saat Engkau datang kedua kali. Ini adalah pengharapan kami, menjadi motivasi kami hidup lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian 174. 174, pandang pada Yesus. Setelah lagu ini, hambanya akan doa penutup. Susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan, pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut kehidupan kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa tak kekekamu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Kita bangkit berdiri. Janjinya takkan berubah bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang
akan menjadi hampa. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir dan Maha Kuasa, Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat seluruh dunia, dan kami mengucap syukur untuk hari Minggu ini, hari perhentian, di mana Engkau kembali membawa kami ke ruang atas untuk kebaktian matahari terbenam. Ya Bapa, kiranya kebaktian kami berkenan kepada Engkau. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Kami mohon Engkau menolong kami semua, baik sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, dan juga sebagai pekerja dan juga pelayan-Mu. Kiranya setiap hal yang kami lakukan, kami mau selalu bersandar, selalu memandang kepada Tuhan Yesus. Yang dari Alkitab kami ketahui, Tuhan Yesus selalu datang menolong manusia yang memerlukan pertolongannya. Kiranya ya Bapa, dalam hidup kami di bulan ke-10 ini, sungguh-sungguh kami jalani sesuai dengan firman-Mu. Engkau juga menolong agar dalam kehidupan kami bisa menyaksikan pertolongan-Mu seperti Engkau telah menolong Lazarus, yang arti namanya orang yang pernah ditolong oleh Engkau. Kiranya ya Bapa, kami juga mau menyampaikan kepada orang yang ada di sekitar kami bahwa Tuhan Yesus bisa menolong bukan hanya masalah jasmani, tetapi juga dapat memberikan hidup kekal kepada orang yang percaya kepadanya. Jadikanlah kami ya Bapa sebagai garam dan terang dunia dalam hidup kami sehari-hari, sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang sudah di ambang pintu, dan kami dapat memuliakan, meninggikan nama-Mu melalui kesaksian kami di dalam Tuhan Yesus yang sesuai dengan firman-Mu. Demikianlah ya Bapa doa kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sudah bangkit dari kematian, yang sudah naik ke sorga dan segera akan datang kembali. Di dalam namanya saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia damai sejahtera di